Dan ini ya hebatnya radio dangdut. Ini asli. Aku punya fanbase sendiri. Aku cuma sendiri. Serius, namanya FWJ. Iya. Apa FWJ? Fans Wulan Juliani. Bener. Tanya Mas Ilham. Kalau misalkan lihat gitu ya, mereka tuh suka bikin kopi darat. Fans dangdut itu adalah fans yang luar biasa untuk di radio ya. Mereka tuh bener-bener solid. Udah gitu tuh sayang sama penyiarnya. Aku tuh disuapin loh kalau misalkan kita ada acara. Ih. Belajar aja gitu. 1,5 tahun 1,5 atau 2 tahun kan? 1,5. Gue bisa gak ya 1,5 tahun Mas? Bisa lah. Hajar lah ya. Iya udah bayar. Dulu lah. Jadi semester 1, semester 2-nya ini sekalian promo ya. Semester 1 sama semester 2-nya tuh normal 1 tahun. Pas Oke. semester 3-nya itu pas libur semester pendek gitu. Langsung ya? Oh iya benar-benar kemarin dijelasin kayak gitu. Nah, Jadi gak ada pas liburin semester- maka kayak wah oke Nah, juga nih iya, gitu. langsung. Dan- Tapi bener gak ada opportunity untuk kerja di sini? Ada banget. Opportunity ada pasti. Apalagi praktisi kayak kita dicari. Bener ya? Ya kan Mas Sabta? Iya, Oh. iya, praktisi lagi. Wih. Wih. Boleh. Gini, Makanya gini gue nih. pikir lo udah masuk, gue pikir. Berarti semester depan lah ya? Hah? Kan ini Dia setiap semester buka. iya dia setiap semester buka. Ya Ini udah. kalau mau paling cepat ya September ini. Nggak bisa. Oh iya. Berarti baik. setelah Berarti September, Oktober, Januari November, ya. Tahun depan awal tahun. Masuk aja dulu. Ntar daftarnya semester depan. Masuk dulu tuh maksudnya gimana? DP dulu, udah masuk kuliah dulu. Mana bisa gila? Bisa, ntar direkomendasi Mas Sabta. Jangan deh tahun depan aja. Ya Ayo kan? cari duitnya. Ya kan Mas Sabta? Pakai ini, pakai kode referral. Tuh. Jadi dapat diskon kita Tuh. masing-masing. Tapi harus Lu dapat diskon, gue harus dapat September ini. honor. September ini tapi Tapi harus September ini. Iya. Ya nggak bisa. ya diusahain. Kan 50% dapatnya. Nggak bisa semester depan referral. Masih bisa lah ya. Nggak Lebih cepat, bisa. lebih baik. Masih bisa. Ayolah. Berapa kemarin masuknya? Aku lupa deh. Sekitar 50-an ya? Kalau gue kan ini beasiswa staff. Jadi Ini beda. beasiswa. Nah ini diskon 50% loh. Potongan. Nggak mungkin lah. Ya kan Mas Sabta? Uang masuknya? Sekarang ya? Iya, Iya sih di brosur ada sih ya. 50%. Nanti deh abis ini kita Ya abis ini deh, lihat abis ya. ini. Kita bikin dulu lah. Yuk bisa Ini yuk. udah direkam ini, berarti selamat datang. Udah direkam ya tadi. Welcome. Oke, seperti biasa selamat datang di The 90 Fox Talk Series bareng kita. Hari ini minus Teh Indi ya. Nah, tadi kita udah langsung mungkin teman-teman marketing bisa lihat kita mempromokan ya S2 ini untuk bintang tamu kita hari ini. Ya supaya bintang tamunya bisa langsung daftar di sini dan kalau dapat diskonnya besar kan bisa langsung ya. Nah. Gimana tuh? Bisa banget lo jualannya berdua. Enggak, tadi kan enggak niat itu juga ya. Iya betul sih. Tadinya kan cuma ngobrol-ngobrol aja ya kan. Tapi kenapa sih memutuskan pengen kuliah S2 sekarang? Sebenarnya tuh aku tuh dulu pengen banget nih cita-cita dulu tuh Nah. pengen banget jadi justru pengen ngajar playgroup. Pengen jadi guru di playgroup. Cuma seiring berjalannya waktu ternyata kayak wah kayaknya belum bisa nih terus malah kuliahnya kan S1-nya komunikasi. Terus aku tetap masih ada hasrat untuk mengajar gitu loh. Pengen deh gitu karena beberapa kali kayak ngasih webinar atau mungkin ada kelas kayak public speaking gitu ya diundang untuk itu. Aku menyenangi itu gitu. Dan ternyata mungkin kayaknya bisa nih jadi guru karena S2 dulu kali ya bisa jadi dosen. Oke Bu Prima, ini namanya Wulan nih Bu yang kemarin interview. Ibu apa kabar? Mungkin kasih beasiswa 1 semester kali Bu. Iya banget Bu. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah tabarakallah Bu ya. Oh, jadi emang seneng. Bahkan sebelum kuliah S1 tuh udah seneng ngajar gitu. Udah seneng ngajar. Aku dulu pelatih loh. Pelatih paskibra Oh. di salah satu sekolah. Karena dulu aku paskibraka nasional. Oh gitu Lan. Lu baru tahu Mas? Baru tahu. Iya gue paskibraka nasional 2005. Gue di Terus istana. akhirnya ngajar. Terus akhirnya ditawarin untuk ngajar di salah satu SMA dan itu bukan SMA gue. Jadi aku baru lulus kuliah, tiba-tiba dipanggil bisa nggak untuk ngajar di SMA ini dan digaji. Oh. Keren. Walau- Berapa dulu gajinya pas Kibra? Ya Allah kecil banget ya kan pelatih ya. Iya. Tahun 2005 itu sebagai paskibranya. Nasional. Jadi 2007 aku ngelatih Hmm. di salah satu SMA. Per datang tuh 200.000.
Ih lumayan. Ya lumayan lah buat anak kuliah baru. Udah bisa beli sepatu Converse. Bukan lagi dulu gue suka ngajak teman-teman gue makan terus karaoke gitu. Yes. Kan sebulan berarti 800 kan? Coba Iya. bayangin Oh, aja, kali ya? anakku baru masuk kuliah, dapat uang tambahan dari situ, terus ternyata gue bisa ngajar. Berarti kan dari situ aja udah punya kayak bibit-bibit untuk ngajar gitu kan. Itu dolar masih 6.000 berarti. Lo bisa nggak sampai sana mas? Kayak jauh banget loh Berarti pemikirannya kan bisa ya. menraktir banyak orang tuh, berarti dengan uang segitu, dolar masih segitu Saya dong berarti. traktirnya di mana? Gultik ya. Enggak, pecel lele lah. Udah banyak lah itu ya Iya. untuk anak kuliah semester Betul. awal. Awal-awal kan kayak, gila gue banyak duit nih gitu. Terus dilanjutin. Dilanjutin sampai 4 tahun kok di situ. 4 tahun? Alhamdulillah mereka mempercayakan aku selama 4 tahun. Canggih loh. Berarti sampai lulus kuliah itu. Iya, pas banget. Udah gitu lulus kuliah, pas bayangin ya lulus kuliah kan lagi apa itu namanya sidang skripsi. Selesai sidang kan nungguin hasilnya dong gitu kan. Gue ngapain ya abis ini ya gitu. Emang dasar anaknya kan nggak bisa diem gitu. Gue ngapain ya? Terus gue buka laptop dong di depan apa kelas itu sambil nungguin. Cuma sambil nunggu itu terus. Tiba-tiba gue melamar gue mencari untuk menjadi penyiar radio. Di masa sempit Di menunggu masa sempit hasil itu, sidang iya. itu doang. Jadi gue nyari lamaran penyiar radio. Ada nih satu nih gitu kan. Gue coba aja ngelamar set gitu. Radio itu apa? Iya, yang muncul radio pertama. online namanya Inspira. Inspira. Udah nggak ada sekarang radio namanya Inspira dulu. Jadi itu tentang lebih ke ekonomi lagi. Lu bayangin aja, gue siapa nih gue gitu kan. Terus aku ngelamar, dipanggil nih ceritanya, dipanggil mana jauh banget lagi di Tamrin. Studionya di Tamrin City, rumah di Andara. Lu bayangin ya. Saat itu nih gitu kan. Terus kayak mereka cuma nyuruh aku baca skrip gitu loh, kayak adlibs gitu. Ya udah aku baca, nggak ada apa lah istilahnya, nggak ada basic apa-apa gitu. Tiba-tiba gue dipanggil lagi, gue diterima. Tapi tanya dong gajinya berapa? Berapa gajinya? Kan penyiar radio dibayar per jam ya? Iya. 15.000 Per jam. jam. Jadi gue siaran 4 jam berapa? 60.000. Sehari Gue gitu ambil. ya. Karena buat aku itu akan ngebuka jalan aku. One day gitu. Jadi kayak aku langsung berpikir kayaknya gue bisa nih gitu. Tapi kenapa baru kepikirannya pas nunggu sidang itu loh? Nggak tahu. Sebelumnya nggak pernah. Karena nggak tahu. Karena gini, aku tahu aku kayaknya bukan tipe yang pekerja kantoran. Oh, Yang itu udah duduk tahu tuh. gitu kan. Terus depan laptop 9 to 5 gitu. Kayaknya aku nggak yang tipe gitu. Terus sambil itu gue ngapain? Oh, tapi aku sempat ngambil radio di kampus. Oh, sempat siaran di radio kampus. Karena ada karenanya nih. Jadi ceritanya aku nggak tahu lagi mau ngambil apa selain skripsi. Terus kayak aku mau ngambil apa ya? Aku nggak mau skripsi doang. Jadi aku ngambil lah mata kuliah yang tidak wajib itu radio. Oh, kuliah di mana? Oh, mata kuliah radio. Isip. Oh, jadi sebenarnya itu mata kuliah radio tuh nggak wajib. Nggak karena wajib. udah memang sisa SKS-nya tuh udah Betul, cukup untuk skripsi. udah cukup. Terus aku kayak masa sih skripsi doang gitu. Kayaknya so pinter banget sih gue. Nggak, biar nggak bosan. Iya, dan kan? biar maksudnya tuh biar kayaknya aku butuh sesuatu deh. Akhirnya ngambil radio. Terus kayak ya udah deh gitu. Ternyata memang menyenangkan itu kan gitu, ngomong gitu. Jangan gue otis ya, suka ngomong sendiri gitu. Terus Jadi ya udah. gara-gara satu mata kuliah yang buat nemenin skripsi itu doang jadinya Iya. gue pengen jadi penyiar radio, coba. Iya, coba gitu. Tapi kan maksudnya aku nggak punya channel kemana-mana ya gitu. Ya udahlah, cuma browsing aja di Google kan, ada, terus langsung aku terima. Beneran? Langsung ambil lagi. 15.000 Wak, sejam. Itu berapa tahun di situ? Di situ hampir setahun lebih deh. Karena dia sempat pindah lagi gitu kan. Terus udah gitu ada pertimbangan. Aku udah jadi host waktu itu juga di salah satu televisi lah gitu. Jadi host juga. Jadi Berarti memang titik baliknya dari si Radio Inspira itu bisa jadi host. justru sebelum itu aku udah jadi host. Jadi waktu Pas kuliah juga pas udah. kuliah aku kebetulan udah jadi host gitu kan. Terus udah gitu kayaknya nggak mungkin host doang kan gitu. Aku jadi penyiar radio gitu. Nah terus entah kenapa udah ada jalannya kali ya istilahnya. Setelah itu selesai di radio yang Inspira itu berjalan jadi host, aku bisa masuk di Prambors. Di Prambors tahun berapa? 2014. 2013 ke 14 tahun.
Langsung jadi penyiar pagi, Enggak. Enggak. Penyiar single DJ aja. malam. Siang malam pokoknya ada jamnya lah gitu. Terus udah gitu selama setahun itu di situ kan makanya kenal sama Reza, sama Mbe, sama pokoknya yang lain-lain. Terus udah gitu tiba-tiba ditawarin sama Mas Oki itu masih ada Mas Oki. Pokoknya udah setahun Lan, gimana nih dia bilang gitu. Kita butuh ada buat produser pagi juga gitu. Terus aku kayak Produser dulu ya. kayaknya gue nggak bisa ngurusin orang gitu, takutnya kan, karena kan itu beban ya menurut aku, ya bukan beban lah ya, challenge baru yang aku belum pernah jadi produser, kayaknya takut aja gitu, apalagi kan kalau di radio itu siaran pagi adalah kayak tombak, bener nggak sih, selalu gitu kan mikirnya kan gitu, itu tombak gitu untuk semua acara di radio itu, jadi kayaknya udah mas sudah deh aku akhirnya aku mundur gitu. Oh gitu, gara-gara nggak terima jadi produser itu. Karena dia bilang gini, pokoknya gitu ada satu ini deh, ada satu masalah yang gue nggak bisa ceritain. Karena kalau gue ceritain menyangkut orang lain gitu kan. Terus jadi kayak ya udah deh, enggak deh gue gitu. Nah, tapi aku tuh kenal sama salah satu penyiar di radio lain, namanya Vincent. Jadi kita nge-host bareng. Terus gue bilang, aduh gue udah gak di radio nih, tapi gue pengen banget siaran. Jadi siaran tuh nagih, edik beneran asli. Lo cobain siaran, lo nagih men. Terus kayak ada gak sih lamaran? Gue gak janji sama lo ya, tapi gue coba masukin CV lo gitu. Dipanggil aku sama Johnny White, pasti tahu lah. Siapa yang gak tahu Johnny White ya kan? Mas Johnny gitu. Terus dipanggil, disuruh baca skrip lagi. Ya udah, tiba-tiba dipanggil, akhirnya masuklah ke Kiss FM. Oke. Jadi dari Prambors ke Kiss FM. Jadi Inspira, Prambors, Kiss FM. Nah Kiss FM dibeli sama Mahaka waktu itu kan. Pas dibeli kita semua di interview ulang. Dan aku di interview waktu itu agak terakhir nih ceritanya, karena waktu itu sempat ada aku keluar, maksudnya lagi nggak di Jakarta. Pas di interview tiba-tiba aku ditanya, kalau kamu jadi penyiar dangdut gimana? Kenapa bisa ngomong gitu? Serius? Emang ada niatan? Nggak ada, ini aku ditanya tiba-tiba. Kan jadi di Mahaka itu banyak sekali radionya kan, macem-macem gitu. Ada yang pokoknya ada yang Gen FM arahnya kemana, Jak FM ke siapa gitu kan. Terus Kiss FM mana, terus ada satu radio namanya Hot FM waktu itu. Dan Hot FM itu baru ya, Mas ya. Baru banget gitu. Terus kayak tiba-tiba aku ditanya, kamu gimana kalau jadi penyiar radio dangdut? Dan jawaban aku adalah nggak apa-apa, yang penting aku siaran. Sebegitu Pengen menyenangkannya siaran itu apapun akan gitu, okein nggak masalah gitu. Karena aku juga suka dangdut sebenarnya gitu. Maksudnya aku tuh suka semua musik gitu. Jadi aku juga nggak masalah gitu. Walaupun waktu itu orang tua aku loh yang waktu itu malah bilang ini, kamu yakin kalau misalkan di dangdut? Jadi aku sempat bilang gitu, cerita gimana interviewnya. Iya, aku kayaknya bilangnya gimana kalau siaran dangdut gitu. Kamu nggak takut? Dibilangnya gitu loh. Takut apa? Concernnya apa tuh? Ya nanti klien-klien kamu yang udah tahu kamu sebagai MC atau apa kok jadi dangdut sekarang. Nggak masalah, aku bilang. Mereka akan lihat akunya, bukan gender lagunya, aku bilang gitu kan. Bukan genre lagunya gitu. Kok gender? Bukan genre lagunya, aku bilang gitu. Aku keterima dari dangdut itu. Jadi itu di antara semua penyiar yang di interview itu lu doang yang masuk ke Hot FM? Apa ada juga? Aku dan Bang Bedu. Oh iya. Ya, yang lainnya enggak. Yang lainnya udah ke Kiss FM lagi, ada yang ke Mustang, ada yang ke Mos, ya kan, Mos Radio waktu itu. Aku sama Bang Bedu ke Hot dan dapat siaran pagi, alhamdulillah. 6 tahun loh. Di Hot. Lama ya? Di Hot FM. Iya. 6 tahun dan aku punya, dan ini ya hebatnya radio dangdut, ini asli. Aku punya fanbase sendiri. Punya fanbase sendiri. Serius, namanya FWJ. Iya. Apa FWJ? Fans Wulan Juliani. Bener. Tanya Mas Ilham, kalau misalkan lihat gitu ya, mereka tuh suka bikin kopi darat. Fans dangdut itu adalah fans yang luar biasa untuk di radio ya. Mereka tuh bener-bener solid. Udah gitu tuh sayang sama penyiarnya. Aku tuh disuapin loh kalau misalkan kita ada acara. Acara dangdut nih. Kita buat acara, pasti kan acaranya gede ya. Dan itu tuh wah, fans dangdut tahu kan seperti apa gitu. Itu yang namanya pendengar kita itu kan dia di belakang panggung gitu kan. Kak udah makan belum gitu? Belum. Disuapin sama mereka beliin makan, mereka suapin gue. Itu
Aku angkat jempol, semua jempol aku untuk para pendengar radio dangdut. Nah baru gue mau nanya bedanya siaran di radio dangdut dengan yang biasa gitu. Salah satunya fansnya kayak gitu. Betul. Selain itu apalagi yang paling berkesan itu perbedaannya? Menurut aku nggak ada ya, karena orang bilang gini, kalau siaran di radio dangdut itu pasti kan harus ada cengkok-cengkoknya, misalkan ya selamat masa pagi. ngomongnya juga ada cengkok sih? Nggak enggak kan? ada gitu. Jadi jangan menyamakan semua penyiar gitu. Mungkin ada penyiar yang karena dia mungkin dia ngerasa oh aku di radio dangdut jadi aku harus ada cengkok-cengkoknya gitu. Mungkin dia pengen ngerasa beda. Cuman kalau aku tetap jadi diri aku sendiri ya, begini siarannya. Membawakan materi yang Nah, di materinya dangdut, lagunya dangdut. Aduh, tapi ya nggak Mas? Iya benar. Saksinya nih Mas Ilham. Dan aku bisa waktu itu tadi kan berdua sama Udo tuh saya jadi sendiri. Aku bisa di jam yang bukan prime time, tapi pendengar aku bisa banyak banget. apa ini rahasianya tuh? Jadi diri kamu sendiri. Maksudnya aku nggak pernah. Maksudnya aku tuh suka live juga gitu kan kalau sambil siaran. Aku joget gitu. Dan nggak perlu malu gitu. Kadang-kadang ada orang yang, aduh muterin dangdut kayaknya gue jadi orang lain. Nggak perlu. Lo keren, ya udah lo akan dimanapun lo ditaruh lo keren. Itu kali ya, itu Nah, kali ya. kuncinya itu berarti sekarang Lan. Keren Kenapa dulu. harus keren dulu sama kenapa lo disukain banyak pendengar lo? Karena lo punya komunitas. Kekuatan radio tuh kan harus di komunitas. Betul. Dan nggak banyak penyiar yang kayak lo. Oh, gitu. Harusnya radio radio zaman sekarang nih, Heeh. klien itu kan ngelihatnya lu punya fanbase apa, jumlah pendengar lu berapa, Betul. pokoknya data aja ditanyain sama klien. Nah kalau ada satu radio lagi mau hire lo, itu lu tuh bisa bilang, gue udah punya community sendiri, gue pasti banyak datengin pendengar. Lu tinggal Iya sih. bilang jumlah fanbase gue sekian ribu orang loh, dan mereka loyal sama gue, bukan sama radionya, tapi mereka akan ngikut gue di mana gue siaran. Nah itu dia. Nah, Jadi ada lagi mau manggil gue. Radio tuh banyak Langsung ya di marketing. kehilangan opportunity itu karena kita nggak punya database. Aku tuh mau lihat nggak? Nih ya di sini ada kamera kan. Mereka Mereka sampai bikin fanpage Facebook sendiri untuk aku. Ini Tuh, serius nih. segitu kuatnya tuh. Tapi sekarang jadi kamera sepi ini. ya karena kan aku udah nggak ini ya. Udah siaran di sana. Udah nggak siaran. Tapi mereka tuh masih mencari aku. Nih kalau nggak percaya. Kayak yang 1000 ini aja nih, yang 1000 dekat. oh. Nih, nih. Yang dekat. 1.600 mana sih? 1.600 orang di sini. Tuh. Keren. Ya kan kelihatan kan? Itu adalah hasil dari berapa? 6 tahun. 6 tahun. Enggak 6 tahun. Ini malah terbentuknya setelah aku siaran sendiri. Oh gitu. Jadi lebih berkesan bagi mereka kali ya. Ah. Karena ya udah suara lu yang Iya dan masuk ke kuping sampai mereka. waktu itu ya karena WhatsApp yang masuk kan sampai dung gitu kan. Jadi kayak setiap aku siaran mereka tuh maunya tuh dibaca. Jadi sampai kayak sempat ada masa yang dibilang lu jangan baca WhatsApp terus Lan. Nggak bisa, itu cara gue nge-treat mereka. Mereka maunya dibaca, mereka maunya diakui mereka ada. Tapi segitu gilanya mereka. Jadi ada mungkin dalam satu segmen cuman baca doang tuh, nggak bawain materi apa-apa. Iya, bener 10 menit. 10 menit. Lama loh. Iya, lama. bener Mas, itu ada. Makanya gue pernah lihat kontennya Jack apa Hot gitu ya, yang di ya kebanyakan nih chatnya di WhatsApp Hot gitu, kirim ke Jack gitu, yang dapat Molan dan itu, nih siapa kok ngirimnya ke sini gitu kan? Kalau katanya dihibahin nih pendengar ke situ. Ya nggak bisa Saking lah. banyaknya Saking ya, banyaknya saking gitu. banyaknya. Jadi kayak oh ya alhamdulillah, tapi aku terima kasih banget sih sama pendengar-pendengar itu tuh luar biasa. Jadi kalau misalkan untuk tiba-tiba ada nih yang pengen jadi penyiar atau penyiar baru, tolong deh kalian hargai pendengar kalian. Karena kalau nggak ada mereka, kalian nggak ada apa-apanya. Serius. Dimanapun kamu berpijak ya istilahnya ya, hargai mereka. Jangan jadi penyiar yang kayak ngerasa ya kan gue penyiar, lo suka sama gue. Enggak, kebalik, lo butuh mereka untuk mendengarkan lo sebagai penyiar radio. Wih keren. Quotes Udah of closing the day. statement dia. Abis dipancing gimana dong? Karena takutnya kan gitu kan, kita sebagai Iya. apa ya yang udah pernah di radio ya, kita kasih paham lah cie. Iya. Dikasih paham lah nih buat teman-teman semua mungkin yang pengen jadi penyiar radio. Kalian jangan ngerasa kayak gue kan keren, siaran gue keren, atau gue di radio yang keren gitu. Kadang-kadang ada yang gitu ya, gue di radio yang keren, lu radio mana lo? Sokap lo? Oh enggak.
itu bukan cara ngasih lihatnya nggak seperti itu. Siapa tahu ternyata di radio biasa aja ternyata punya fanbase. Iya bener. Tapi fanbase lu dari Inspira atau pas cuman di Hot sih lah? Hot. Baru kebentuk di situ. Iya, pas aku sendiri itu. Oh. Tiba-tiba tercetuslah itu untuk jadi FVJ itu. Kalau dari lu sendiri gitu, apa yang bikin lebih menyenangkan siaran sendiri dibanding siaran berdua? Sebenarnya siaran sendiri atau berdua sama ada enaknya ada enggaknya. Kalau berdua mungkin karena kita kan harus tektoknya harus Tektok. nyambung gitu kan, terus harus sama-sama bekerja sama. Kalau sendiri ya aku bisa ngapain aja. Kalau Nah, berdua kan itu. kita harus misalkan kayak hari ini kita mau ngomongin apa nih, Mas Ilham misalkan gitu ya. Atau Mas Sabta kita hari ini mau ngomongin apa. Tapi gue lagi nggak mood nih ngomongin itu. Tapi nggak, gue lagi pengen ngomongin itu. Nah, lo harus Iya. Tarik-tarikan nih. gimana nih gitu. Tapi kalau sendiri kan gue hari ini mau ngomongin ini, gue ngomongin aja itu. Iya. Apa yang mau gue omongin, itu aja sih enaknya. Jadi mungkin lebih keluar karakternya ketika sendiri ya, Iya, makanya sampai fanbase-nya tuh betul. ada ketika siaran sendiri. Betul. Gitu. Gue bisa siaran naik kursi, joget serius. Gue bisa sampai segitunya. Karena gue siaran di radio dangdut. Iya. Jadi ya sorry nih gitu. Tapi kita pernah kan Radio 90 Fox itu interaktif gitu. Jadi kita ada beberapa titik di kampus gitu terhubung via Zoom atau Google Meet gitu. Jadi bisa interaksi ngomong langsung si penyiarnya. Oh iya? Nah, waktu itu kita pernah ngetes juga dangdutan. Ada penyiarnya si Keiko dan Said lah waktu itu. Akhirnya dangdutan tuh di titik-titik mana gitu di kampus gitu. Nah, karena kayaknya dangdut tuh menyatukan ya, mau mereka dengernya lo-fi, dengernya segala macem. Kalau dikasih dangdut pasti joget ya. Ingat kata Project Pop dong. Dangdut is the iya. music of my country. Hey, dangdut ya kan? Bener nggak? Yes. Iya. Jadi itu adalah jati diri ya, mau sosok dengerin yang bule-bule kayak gitu. Betul. Dikasih dangdut dikit, dikasih gendang dikit aja lu masih Goyang. joget lo. Itu tadi aku sempat takut loh sebenarnya kesini. Kayak gue mau tanya soal apa ya. Ngomong-ngomong. Ternyata ngobrol asik ya di sini ya. Peluang buat siaran nih. Bu. Bu. Iya, nanti banyak yang ngajarin siaran anak-anak ya. Iya. Mungkin lebih ke peluang S2 aja Bu dulu yuk. Yuk bisa yuk. S2. Mancing S2 lagi dia. Mancing lagi gue ke S2. Boleh dong, nanti dapat beasiswa. Tapi di sini tuh ini enggak sih? Ada lagu-lagu juga ya? nanti? Iya ada. Oh ada. Ini lagi nggak siaran sih kita, Oh, oke. karena masih libur semester. Oh gitu. Jadi ini Podcast aja. podcast Podcast. aja ya. Oke. Ini ya. Untuk mengisi. Ya ini salah satu program nih, program kesehatan. Oh seru banget ada program kesehatan. Iya, jadi Oh, iya? mereka topiknya ada yang perempuan, empowering, ya itulah gitu ya. Terus ada yang musik, ada yang Wah keren. ini jadwalnya ada nggak sih? Tapi ternyata di radio kampus pun tetap terlihat keren sih menurut aku. Nah ini salah satu Nah, tuh. perjuangan Kita 90 lah. Fox Heeh. buat biar industri radio tetap hidup. Nah. Jadi memperkenalkan dunia radio ke anak-anak Anak-anak. alfa dan Gen Z nih sekarang. Betul. Kan mereka udah nggak ketemu sama bentuknya radio. Oh iya yang dari zaman dulu ya maksudnya ya. Bentuknya kan udah streaming sekarang. Iya apa-apa di aplikasi apa-apa gitu. Iya. Aduh nggak asik. Makanya kita bikin itu ada visualnya juga, ada Ada mit. horor, ada yang cinta-cintaan pasti lah ya, kayak cucu Korea gitu. Oh K-Tunes. Nyantai Oh, itu wow. tren gitu-gitu Glow, lah. Glow tuh girls life, opinions and wonder. Oh keren. Khusus cewek. Absen pagi. Absen pagi itu ya kayak apa? Morning zone kalau di Trax terus. Ya. Kalau di KIS apa kemarin? Absen? Di KIS itu kok absen? Yang anak-anak pada absen tuh terus dibacain sama siapa dulu? Om Sogi. Iya. Oh, Apa aduh. namanya? Morning Kids, tapi Iya, itu jam iya, 5 pagi kan? Iya. Tuh ada juga ada tuh di KIS juga FM ya. Ada dulu. tuh dulu tuh. Untuk anak-anak kecil ya. Ya. Tapi seru sih, ya mudah-mudahan maksudnya untuk Gen Z, Alpha, Beta, udah Beta. Sekarang udah apalagi? Sekarang Gen Beta. Beta ya? Beta udah nggak Alpha. udah mulai. Alpha tuh terakhir 2023 atau 2024. Jadi sekarang tuh udah Beta ya, cepet Beta. sekali ya. Nah makanya Banget. gitu, apa sih bedanya Mbak siaran dulu? Mbak, sama- lan aja. Ya, nggak enak gue. takutnya lo manggil gue Mbak abis ini ambilin kopi dong Enggak gitu. dong. Enggak ya. Apa bedanya siaran dulu ketika di Prambors, KIS terus Hot FM gitu di masanya sama sekarang? Aku mungkin kalau
ditanya ke aku tuh masih jauh kali ya, masih termasuk junior menurut aku ya. Bukan takutnya merendahkan diri, bukan. Tapi karena aku udah merasakan era juga digital tuh, berarti kata komputer udah lebih enak gitu. Lagu tinggal klik tinggal play. Tapi aku tuh pengen banget merasakan zaman-zaman dulu tuh, kalau lihat di film-film tuh zaman-zaman Olga, Lupus. Itu tuh zaman radio yang masih bisa mesen lagu lewat kertas. Ingat nggak sih? Nggak tahu ya. Lu malah nggak tahu? Tahu. Kayak gue tua banget nggak kan? Ya pakai kertasnya maksudnya? Jadi via telepon bukan? Via telepon. Dan juga jadi tuh ternyata dulu di radio dangdutnya aku pernah dapat informasi. Dulu tuh ada yang namanya kayak kirim-kirim salam. Mungkin dia telepon tapi dulu pakai kertas biar dibaca, dan itu harus bayar 500 rupiah. Kayak pesan-pesan itu tuh bayar 500 rupiah gitu. Tulis tuh. Iya. Dan udah gitu zaman dulu tuh masih kayak pakai kaset katanya gitu. Jadi kan lebih ribet ya. Sampai papaku tuh pernah cerita, dulu tuh papa aku tuh punya teman yang dia punya radio, tapi di radio daerah ya. Itu tuh mereka tuh sampai harus gulung. Lo ngalamin masa itu? Enggak dong. Enggak ya? Nah makanya Cerita-cerita kalau tadi bokap ditanya itu. apa sih bedanya gitu kan. Kalau ditanya bedanya mungkin kalau radionya sama semua gitu. Tapi beda lagunya aja sih, ya kan, beda segmennya aja waktu itu aku gitu. Karena kan Prambors lebih ke radio anak muda, kalau Kiss FM lebih ke perempuan gitu kan waktu itu. Terus kalau di Hot FM dangdut gitu. Jadi kalau bedanya mungkin nggak ada, karena kita udah pakai komputer ya. Tapi mungkin kalau yang lebih tua-tua, kayak lebih asik zaman dulu lagi gitu. Ya maksudnya kalau lu siarannya di awal-awal 2000-an lah ya. Di Enggak, awal kuliah. Enggak dong, malah Inspira tuh 2011 awal 2010-an gitu. Dan streaming-streamingan sosmed mungkin gak sebanyak sekarang dulu kan. Nah itunya tuh. Kalau sekarang tuh udah banyak. Daripada dengerin siaran, mending gue nonton Netflix, gue nonton live TikTok. Nah gitu. Apa kerasa gak sih bedanya dari 2011-an itu ke sekarang? Oh, kerasanya dulu tuh masih ngerasain orang tuh masih nge-tweet. Oh iya, Twitter masih gede banget ya dulu. Masih gede banget. Dan waktu di Prambors aku sempet dapat satu tweet yang gak enak banget. Apa tuh? Ya pastilah ya, gimana dong. Melecehkan. Melecehkan gak, tapi dia merendahkan. Maksudnya merendahkan aku gitu. Tapi cuma satu orang ya ceritanya. Terus aku retweet kayak terima kasih. Abis itu semua yang lagi dengerin aku ngajar dia gitu. Maksudnya kayak langsung pada nge-tweet balik gitu, kayak lo emang bisa jadi lebih baik gitu-gitulah. War di situ gitu. Dan aku juga pernah mendapatkan satu pendengar yang serem loh. Seremnya gimana? Nyamperin Nih. ke studio. Iya. Waktu aku di Prambors, jadi ini aku belum pernah buka sih, tapi aku buka ya. Jadi waktu itu ada pendengar aku, tiba-tiba dia datang. Ya terus kan aku kan kayak halo gitu kan. Iya gitu, ngobrol nih laki gitu, halo gitu. Terus ya udah kan ngobrol-ngobrol, udah Kak pulang, sopan orangnya pulang. Terus kita ada acara kayak off air gitu di salah satu mall. Dia datang dong, halo Kak, ketemu iya lagi. Ya kan boleh dong ya kan, namanya juga ini kan. Terus ya karena aku orangnya santai aja kan, jadi kayak ayo mau minum apa, makan nggak, mau gitu-gitu lah ya. Sampailah bodohnya aku, Kak boleh minta nomor telepon nggak? Karena kalau aku mau pulang nanti aku mau izin. Oh ya boleh, tapi aku kasih nomor teleponnya kayak nomor telepon kerjaan gitu loh. Oke gitu kan. Terus awalnya biasa aja sih, kayak Kak saya pulang ya, terima kasih. Oh iya terima kasih kembali, udah dong gitu. Tapi mulailah masuk pesan-pesan yang bikin aku langsung kayak apa? Dia bisa ngomong kayak Kak aku ngebayangin kakak pakai baju ini. Anehnya ke situ. Nah, dan dia datang setiap hari ke radio, ke Prambors, sampai diusir sama satpam. Sampai dia tidur di depan Prambors karena dia nggak percaya, dibilang aku siaran. Kayak Bapak bohong kan gitu, kayak dia nggak percaya gitu. Ulangnya lagi nggak siaran, enggak, dia lagi siaran pasti kan di dalam gitu. Dia nungguin sampai diusir-usir sama satpam, sampai aku akhirnya trauma. Oh karena itu aku keluar, bener. Karena itu aku mengundurkan diri, nggak lanjut lagi. Oh gitu. Iya gue trauma. Karena tiba-tiba aku dapat siaran malam, dia tiba-tiba aku baru turun. Itu aku sampai trauma itu loh. Turun tiba-tiba, Kak, wah, aku tuh langsung kayak lari gitu masuk ke dalam. Itu hal yang lu takutin selama ini tiba-tiba Bener, itu kejadian sampai dia bawa motor kan. Aku tuh sampai takut diikutin pulang, Mas. Jadi aku setiap pulang abis siaran malam itu, aku melipir dulu ke rumah. Untungnya ada rumah om aku deket situ. Ke situ aja dulu, baru aku pulang. Saking aku takutnya diikutin. Ada loh
Sampai segitunya pendengar. Berapa lama dihantui gitu. Kayaknya beberapa bulan deh. Berapa bulan? Lumayan loh itu. Sampai makanya begitu mau diperpanjang kontrak itu aku sempat kayak Mikirnya ke sana ya. gimana ya. Nah pas aku mau ke KIS, aku ngomong tuh sebelum diterima, di sini aman nggak ya? Karena aku pernah punya kejadian ini. Aku takut banget nih dapat pendengar yang seperti ini lagi. Oh kalau di sini kan harus dari bawah kan, kalau dulu di KIS FM tuh dulu masih di Menara BCA kan. Jadi kan harus tukar KTP dan lain-lain gitu. Ya tapi kan tetap aja. Jadi aku nggak mau siaran malam waktu itu. Jadi tetap lanjut siaran malam plus jadi produser pagi. Pilihannya itu gitu. Terus kayak nggak deh, kayaknya dua-duanya nggak. Itu kena mental loh aku, beneran setakut itu. Dia konsisten tuh ngechat. Konsisten Terus? karena chat-chatnya tuh bikin wah. Nggak nyaman. Kalau gue ngomong di sini pasti kayak gile gitu. Itu Segitunya. akhirnya hilangnya karena apa? Aku ke KIS nggak ada lagi dia. Terus WA udah nggak. Nggak, dia itu bukan WA. Jadi itu masih zaman BlackBerry. Oh, BlackBerry Messenger Aku gitu ya, enggak. BBM. Karena masih BlackBerry jadi masih SMS. Oh, SMS. Dia SMS. Tapi coba dong Mas, lo bayangin Iya, dong. Kayak gue cewek dan kalau malam itu kan dulu kan Prambors di rumah gitu kan, bukan di gedung. Jadi kan langsung masuk Aksesnya, sapam. ya. Itu setiap gue siaran malam dia udah nungguin gue. Bayangin lagi gue. Terus dari kejadian itu apa yang merubah lu selain nggak mau siaran malam? Yang untuk merubah untuk ketemu sama pendengar lain gitu lebih hati-hati atau ada nggak? Untuk para pendengar aku jadi nggak mau ngasih nomor telepon aku. Jadi takut banget, takut. Beneran. Kita nggak tahu intensinya apa ya. Iya. Dan dia kan laki. Iya. Kita nggak tahu seberapa kuat tenaga dia loh. Walaupun kita bisa ngelawan, ayo. Diem kan dua-duanya langsung bingung. Apa ya bener Iya juga, juga ya. ya. Tapi dia badannya gede. Enggak sih. Perawakannya gimana? Secara visual. Kayak lo Mas Sabto. Iya sih, dulu gue punya BBM Anjir. juga. Nggak, maksudnya perawakan tingginya nggak sebesar lo Mas. Nggak sebesar Mas Ilham. Tapi mungkin agak tinggi lah gitu. Tapi nggak tinggi-tinggi banget ya. Dan maksudnya juga nggak yang berisi-berisi banget. Tapi buat gue ya tetap aja lah gue perempuan. Nah itu gue juga masih lebih kurus dari ini. Berarti saking fanatiknya sebenarnya kali itu ya, saking terobsesnya dengan si penyiarnya Iya. gitu sampai. Tapi bukannya banyak ya? Maksudnya ada juga deh kayaknya beberapa penyiar juga yang punya kayaknya pendengar-pendengar yang fanatik ya gitu. Padahal kayaknya gue ngerasa suara gue cempreng ya, biasa aja. Ya itu berkarakter tadi, makanya sampai Iya kan? ada. Tapi ada loh gitu temen aku yang sampai gue nggak percaya lo punya radio karena gue tahu suara lo cempreng. Kasian banget pendengar lo pada ya gitu lah bercanda-bercandanya ya. Tapi nggak tahu deh. Buktinya gue jadi punya radio berarti dari 2011 sampai 2023 terakhir tuh berapa tahun ya? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Itu apa fans clubnya aja sebanyak itu? Belum ini, belum masuk radio lagi belum? Belum nih, jadi ada tawaran tetap Radiologi gitu maksudnya. Radiologi. Ya aduh. Jadul banget. Berarti sekarang sibuknya ngapain lah? Bisnis? Punya Ada. bisnis apa? Ih, Apa sih? aku punya bisnis laundry kecil-kecilan. Laundry kecil. kiloan. Baju-baju Barbie gitu berarti yang Koin kecil-kecil. juga nggak? Nggak. Koin nggak? Baju Barbie, beberapa baju Barbie di situ bisa kecuci. Koin enggak Mas. Pokoknya laundry kiloan satuan gitulah ya. Laundry yang oke banget lah pokoknya. Jangan lupa ya laundrynya ada di Pondok Kacang Prima dan juga di Jeter. Nanti muncul di sini. Namanya bumbu bersih tetap. Kenapa ke bisnis laundry? 2020 Covid. Oh iya. Ya kan? Iya. Covid, terus udah gitu aku berpikir, aduh aku ada tabungan nih, ada rezeki. Buat apa ya? Waktu itu mikir kayak banyak banget bisnis yang juga akhirnya tutup karena Covid. Ada bisnis yang akhirnya nggak bisa jalan karena Covid. Bisnis makanan juga bisanya online. Akhirnya aku mikir masak juga nggak bisa. Apa ya? Buka tempat cuci. Ya udah, akhirnya buka laundry itu. 2021 aku buka. Gitu. Ya maksudnya bukan laundry yang wah, tapi ya begitu deh. Bisa lah. Jadi jangan lupa dong, di mana sih rumahnya pada? Laundrynya tetap ke sana ya. Laundrynya tetap ke sana Ada walaupun di di mana mana sih pun alamatnya? rumahnya. Di mana tadi alamatnya? Yang satu ada di Pondok Kacang Prima. Pondok Kacang Prima tuh Bintaro sana lagi lah. Pondok Kacang Prima. Sektor 9. Enggak, pokoknya namanya Pondok Kacang Prima aja. Di searching ada, di searching. Satu lagi di Haji Terin. Haji Terin tuh dekat Pondok Labu.
Oke, Mungkin kalau yang selatan-selatan lah ya. nggak salah. Cinere, Hah, Pondok Labu paling deket. Pondok Labu. Pondok Labu Cinere bisa tuh ke Haji Trim. Jadi jangan lupa ya ke Bu Bersih. Tuh, follow Instagramnya. Bener juga ya. Sekalian jualan gue. Apa susahnya menjalani bisnis laundry itu? Susahnya saingannya banyak. Oh, di daerah sana banyak. Jadi itu mungkin karena orang ngelihatnya memang laundry itu sangat berpotensi kali ya. Jadi itu bisa loh dari satu jalan itu ada berapa laundry gitu ya. Tinggal yang bertahan aja yang mampu gitu aja. Karena memang sekarang pun juga udah mulai menurun. Menurun tuh karena mungkin banyak saingannya. Banyak yang ngehajar harga. Gila tuh yang ngehajar harga, ya Allah Akbar. Berapa Itu pasti sih yang sekarang paling baru-baru murah berapa buka. sih? 5.000 per kilo. Aku kan sekilo itu 7.000 per kilo kan standar kan segitu Iya, kan. iya. Kecuali yang memang mungkin di apartemen 10.000 biasanya. Tiba-tiba tuh ada yang buka laundry. Lo bayangin nggak 15.000 10 kilo. Itu yang ngerjain siapa? 15.000. Bener. Itu yang Tapi itu kayaknya cuma cuci kering deh kayaknya. Tapi kan tetap aja tuh cuci kering 15.000. enggak setrika sama dilipetin. Enggak, itu cuci kering aja. Cuman masukin yang mesin. yang self apa namanya? Self service. Self service Self-service. gitu kali, cuma nyuci terus bawa pulang. Iya cuci kering namanya. Tapi 15.000 10 kilo kilo. itu matiin juga Mas. Kita juga ada cuci kering juga ada. Tapi kita ngitungnya per kilo. Walah. Itu jasa masukin mesin doang kayaknya. Iya, Tapi nggak diputar sama mesinnya. Maka 10 kilo. Jadi pas diangkat demek. Iya, udah belum lah, belum diputer. Itu kan gila. Jadi kita ya sebagai itu juga jadi kayak ya ampun. Aku ada ini loh sampai jasa antar jemputnya juga ada. Oh, udah lengkap. 5 kilometer gratis. Balik lagi. Apa? Kan punya fans yang die hard tadi. Nah, Nyuci di sana nggak Jangan- dia? kenapa jadi balik lagi lagi? Jangan-jangan dapat jodohnya di radio. Hah? Dapat jodohnya di radio juga nggak? Siapa? Lu? Enggak. Enggak. Bukan Pendengar? Bukan pendengar. Bukan juga. Bahkan dia gak suka lagu dangdut. Ada mungkin pasti Prambors nggak? Enggak. Dia pokoknya dia bukan siapa-siapa. Kayak kalau jodoh sih enggak. Oh gitu. Heeh. Berarti jodoh bukan karena siaran, Bukan. bukan karena bisnis. Bukan. Kenapa dong ya? Karena cinta dong. Gimana sih? Gitu. Karena kita beberapa bintang tamu kemarin gitu ada yang dapat jodohnya di radio, Oh, ada iya? yang dari pendengar gitu-gitu. Makanya kita nanya sama. Kayaknya mungkin nggak pendengar aku yang dari mulai dulu sampai di hot gitu ya, maksudnya dari Prambors sampai mungkin mereka nggak ada yang tertarik sama aku juga kali. Karena udah tahu, duh ya Allah kelakuannya astagfirullahaladzim gitu kali. Heboh gitu Heboh ya. gitu. Tapi apa sih yang dapat dari radio yang paling berkesan gitu? Entah itu pengalaman, pelajaran atau barang atau hadiah dari pendengar gitu. Udah pasti yang aku dapetin yang paling berharga adalah pendengar. Bukan barangnya tapi pendengarnya. Mereka tuh berharga buat aku. Kenapa? Aku nambah keluarga baru, nambah teman baru, aku nambah skup lingkungan baru, aku nambah banyak kasih sayang dari mereka. Sampai hari ini masih ke maintenance. Ke maintenance karena ada satu orang yang maintenance tapi mungkin karena aku udah nggak siaran jadi mereka bahkan menuntut aku untuk siaran di platform di TikTok. Kak live dong gitu. Cuman kan maksudnya waktunya agak harus tricky gitu ya. Dan kalau live itu kan nggak bisa sejam. Maksudnya aku harus menyiapkan banyak alat juga gitu kan. Karena mereka juga pasti mau dimainin musik atau apa gitu. Dan saking mereka kangen mereka minta aku untuk live di TikTok. Nah, coba kemarin S2 bisa siaran di sini buat apa ya? Nah, makanya nih siapa tahu tiba-tiba dapat beasiswa untuk S2 di sini. Beasiswa dangdut. Kan belum ada kan? Belum ada. Nah, Belum ya ada kan? kita acara dangdut. Siapa tahu masuk Ntar dapat sini. pendengar ya kita di sini ya. Iya Dari dong. fanbase-nya. Ya aku kan. Ya gitu itulah kalau misalnya ditanya apa sih selain pengalaman pastinya yang aku dapat adalah teman baru pendengar. Pendengar itu tuh udah jadi kayak keluarga kita sih. Itu yang aku dapetin. Kalau barang tuh semua bisa hilang kalau barang gitu. Tapi kalau pendengar itu apalagi kita berteman dengan mereka ya itu nggak bakal hilang. Berarti pas siaran tuh emang nongkrong sama pendengar juga sesekali gitu. Iya, mereka bikin ini kopi darat. Kopi darat di studio di Enggak di luar Di biasanya. luar, Kalau studio tuh biasanya kayak aku ulang tahun tiba-tiba mereka surprisein kayak gitulah ya. Tapi kalau kopi darat tuh kayak
ayo sebulan sekali tiba-tiba ada kopi darat gitu di Ragunan waktu itu, terus udah gitu ke Bekasi, ya aku ya harus nyamperin mereka ke sana. Oh gitu. Iya. Mereka bikin kaos loh FWJ. Wow. Nggak bawa kaosnya. Enggak dong. Nanti ada di kita comot ya. Ada nggak di Instagram? Ada. Oh ada nanti. Ada kita nanti comot, deh. Nanti kita aku kasih masukin. deh. Aku kasih ke Mas Ilham fotonya deh. Ada berapa? 2 kaosnya. Udah dibuat sama mereka. Udah dipakai. Jadi dipakai pas lagi apa namanya? Cara aja. Bahkan sampai ada pendengar aku, aduh tuh terima kasih banget. Aku nggak masalah gitu. Dipakai mukanya untuk di jaket gitu. Dipakai FWJ gitu. Keren banget. Iya loh ya. Berarti Iya. semenyenangkan itu siaran di radio dangdut ya? Semenyenangkan itu siaran di radio dangdut. Kamu di-appreciate sama mereka. Bener dong. Terus apa ininya yang kalau misalnya ada penyiar baru nih mungkin dari lulusannya The 90 Fox nih. Oke, wis. Mau siaran di radio dangdut. Mereka harus apa atau harus kasih topik apa atau lagu seperti apa gitu. Kiat-kiatnya deh. Kiatnya pokoknya gini, kalau jadi penyiar dangdut itu kan satu tetap harus jadi diri kamu sendiri. Gayanya tetap harus jadi gaya kamu. Enggak perlu kamu jadi kayak gaya penyanyi dangdut. Kalau heboh enggak. enggak harus heboh siarannya. Enggak harus heboh. Tapi mungkin kamu harus lihat bahwa pendengar dangdut itu karena loyal, mereka itu ibu-ibu biasanya banyak-banyak bapak-bapak yang mengendarai truk. Coba bayangin, itu dengerin kamu. Jadi sebisa mungkin kamu siarannya jangan terlalu rapi dan ngantuk. Meledak-meledak gitu. Iya nggak masalah. Misalkan gitu ya dulu aku gitu ya. Kalau gitu, gimana nih ya, bu ini gini gitu, biar aja. Mungkin terdengar agak annoying gitu ya untuk orang lain, tapi buat aku mereka seneng gitu. Karena tiba-tiba aku baca WhatsApp, Kak aku dengerin sambil masak nih. Banyak yang dengar kamu orang konveksi. Bener, nih Kak di konveksi ini lagi dengerin kakak. Halo konveksi ini aku sebutin. Oh rame-rame gitu jadi, ya. dan mereka tuh seneng banget interaksi. Kalau kamu jadi penyiar dangdut suatu hari gitu ya, jadilah penyiar yang bisa berinteraksi dengan mereka. Walaupun kamu gak ngeliat mereka mendengar suara kamu. Dan kamu harus masuk ke hati mereka lewat suara kamu itu. Berarti udah harus ngebayangin, oh gue lagi didengerin misalnya di konveksi rame-rame Iya. gitu. Jadi siarannya harus gimana? Harus rame, gitu. harus gimana. Ya kalau misalnya siaran dangdut rapi ya ada mereka Gimana? apa nih gitu kan. Ya enggak? Iya benar. Berarti bener live di TikTok aja lah, bener. Kata si siapa ketuanya tuh. VJ ini. Ya pengen lah coba nanti ya gitu. Siapa tahu dari situ ditarik lagi ke Prambors. Halo kok Prambors sekarang berubah jadi dangdut. Ya pokoknya ya mau jadi penyiar apapun di radio manapun, genrenya juga apapun, udah kamu jadi diri kamu sendiri. Dan kamu harus mencintai yang namanya pendengar kamu agar mereka mencintai kamu. Tuh. Sarangnya. Itu pesan-pesannya ini. Karena kan di sini anak-anak nih siarannya kadang-kadang mereka nggak denger orang siaran misalnya kayak Prambors atau radio-radio lainnya. Jadi model siarannya kayak live TikTok, kayak live Instagram gitu. Oh jangan, beda lah. Tetap harus ada vibe siarannya. Karena kalau Paling kalau penting live, apa? Vibe siaran paling penting yang harus dimiliki sama penyiar. vibes pendengarnya. Makanya kamu butuh WhatsApp tuh buatmu butuh. Kita tahu ada interaksi Iya, via itu penting sih kalau menurut aku ya. Karena kalau kamu kayak nggak ngelihat itu kayaknya nggak bisa deh. Tetap aja gitu kamu harus. Ataupun kalau kamu nggak lihat, mungkin ya di radio zaman dulu kamu kan nggak ngelihat pendengar kamu. Kayak aku bilang nggak ada media sosial, nggak ada apa. Dari mana sih mereka? Tapi kan mereka bisa seyakin itu loh sama pendengarnya, bahwa mereka itu didengar sama pendengar. Jadi kamu tuh harus merasa kayak kamu ngobrol. Nah, jangan kamu siaran kayak kamu ngomong sendiri. Misalkan nih, absen siang hari kamu bakalan lebih semangat karena ditemenin playlist terbaiknya The 90 Fox gitu. Tapi kalau kamu misalkan ngasih tahu kamu ngobrol, tahu nggak sih pendengar hari ini ada absen siang loh. Kamu bisa dengerin itu di The 90 Fox loh. Bener deh, itu seru banget acaranya. Jadi kamu harus dengerin pokoknya setiap Senin sampai Jumat misalkan jam 1 siang. Beda nggak? Sama tadi cuma baca ada gitu loh. Kayak kamu ngomong sama orang sama kamu ngomong sendiri itu akan beda. Gitu. Jadi energinya adalah prepare untuk didengar sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Oh, harus. Meskipun kita belum tahu nih siapa aja yang dengerin Iya, gitu ya. mau tiba-tiba yang denger cuma 1 orang, tapi kamu ngerasa yang denger aku 100 orang. Siapa tahu nanti ternyata denger kamu 1000 orang. Kamu nggak tahu kan? Itu kan akan terus-terus ada. Ih kok gue ngomongnya bener. Jadi motivator banget nih. Iya nih. Golden way. Apa jadi gue jadi motivator motivator aja ya. Jadi kalau
kalau gue jadi dosen cocok enggak? Cocok. Jadi Cocok mahasiswanya loh. termotivasi terus. Gitu ya. Mereka akan intens ya, ada Tapi pretension. sebelum ke situ kan harus Iya. S2 dulu di Bakri. Betul banget. Jadi gimana nih? Balik lagi ke situ. Nanti bisa The 90 Fox kita bikin surat rekomendasi nggak bisa ya kita. Nggak bisa ya? cuma Ya doakan saja ya. Oh, siapa tahu Mas Sabta butuh staff juga, jadi dapat beasiswa juga, kerja di sini juga. nanti terbengkalai ininya apa laundry. Mending kalau itu langsung jadi dosen, kalau jadi staff nggak usah, sayang waktunya. Kan kalau mau jadi dosen nanti jadi asdosnya Mas Ilham dulu ya. Amin. Amin gitu. Tuh, tiba-tiba kehadirannya. Oh ya ini horor, ini Oh. siaran horor. Ini tuh gue juga bingung nih mau dibawa kemana siaran horor ini, karena awalnya cerita horor di sekolah dan kampus. Oke. Tapi kalau terlalu eksplisit ngasih tahu spot-spot di kampus ini, mungkin yang penakut nggak mau masuk kampus ini gitu. Jadi intake berkurang misalnya ya. Kenapa nggak ngambil dari view lain? Kayak kan yang misteri kan tadi Horor, misteri demit misteri. gitu kan. Kenapa jangan kan banyak nih ya kalau aku lihat konten-konten di apa namanya di TikTok gitu ya, mereka menceritakan di luar negeri juga nggak apa-apa kan. Oh iya. Kisah-kisah di luar negeri gitu. Kayak sebenarnya nggak masalah sih, itu kayaknya juga menarik deh. Tapi kalau misalnya mereka cerita yang di sini nih, wah udah kebawa ke ceritanya. Gitu. Ya iyalah. Iyalah. Gue juga nggak mau kali dengerin daripada gue tahu. Lebih seru mereka ceritanya gitu meskipun sambil takut-takut gitu ya. Jadi Cuman di sini serem ya. Enggak tahu. Jadi lo udah mau bilang itu kan ke gue kalau di sini yang di horor. kampus yang Paspes, yang bawah. yang Kan ini? semua bekas kuburan kan sini yang Gue sampai jam berapa sih kira-kira nih? Cabut aja. sampai jam 1 Serem banget malam sih. kita ini kayak gini nungguin diganggu. Jadi itu bekas kuburan. Katanya kan semuanya nih Benteng Pulo tuh katanya ceritanya. Tuh katanya lo. Iya. Berarti belum valid. Belum valid. Ceritanya kan semuanya ini udah kuburan dulu katanya. Terus dibuka awal pertama katanya kolam renang dulu, baru lapangan bola, baru pas. Serem dong kalau berenang di situ ya. Iya, setara kan selevel kan sama Aku yang lagi dikubur. nyelam ada yang narik. Iya. Apakah gue harus aja ke ChatGPT ya? Ceritanya. Serem banget sih. Jadi serem ya berenang di situ. Wah, hati-hati loh Sabta nih. Kita Ntar kalau jadi S2 nggak ada yang online berenang kan? di- Online. Online. Kita kalau S2 online kan? Online. Tapi selama di Prambors atau di radio atau di Hot ada yang serem nggak? Yang horor berarti. Ya itu tadi paling horor. Oh pernah. Pas Itu kan manusia. Kalau ini nggak manusia nih. Ini nggak manusia. Ingat nggak Mas? Sebenarnya Di P7. P7 itu horor kan? Iya. Jadi dulu tuh kita di P7 itu horor dan aku merasa, tapi aku belum tahu itu horor. Aku kan orangnya iya, kita mah santai-santai aja kan. Jadi pas aku baru-baru masuk Hot FM, kan aku pagi tuh siarannya jam 6. Jadi kan datang di sana udah baru jam 5:30 tuh udah datang kan gitu. Jadi kan kantor masih sepi. Ada yang manggil aku loh, Manggilnya nama. Ulan gitu. Terus aku kayak jawab, Suara iya. Cowok apa cewek? Cewek, iya. Terus kayak goblok gue kan belum ada orang gitu. Iya. Sampai aku cari gitu, jadi sampai aku kayak, jadi aku mau masuk studio, masuk studio kan banyak sekat-sekat tau kan, Iya. yang dulu bekas kis gitu, mau masuk Ulan gitu, so kayak iya, terus aku itu masih gelap, jadi aku kayak udah deh, oh itu mungkin dia mau kenalan nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa. yang Mungkin penting dia masuk ke dalam grup Facebook itu kali dia. kayaknya ya di antara orang-orang ini ya gitu, atau mungkin karena dia yang mengajak, ayo gitu. Nah. Itu Itu doang ya. Ada Itu doang. yang paling lebih ekstrim lagi nggak ada? enggak sih, Syukurnya, alhamdulillah. Tapi itu sih menurut aku tetap serem ya. Karena jelas ya suaranya. Karena jelas suaranya. Aku tuh orangnya lebih takut suara dibanding ngelihat. Karena gini loh, yang aku tahu ya, kalau makhluk begitu, kalau dia nampakin itu bukan wah kayak di film-film gitu. Bukan Mereka jump diem. scare gitu. Kalau makhluk yang beneran, mereka tuh diem yang aku tahu. Tapi kalau denger suara, aku menyerah. Karena gue pernah Mas. Tapi di rumah. Jadi nggak di. Jadi ada pohon yang baru ditebang dan aku nggak tahu itu tetangga ya. Aku nggak tahu itu adalah abis tebang. Aku pulang sekitar 9:30 gitu, masih kuliah. Tiba-tiba tuh ada suara perempuan. Gitu. Karena pohonnya ditebang. Aku nggak tahu. Kinjek Sule. Oke. Kayak ya, jadi cerita lucu. Itu tuh aku langsung diem. Aku nggak bisa bergerak. Terus aku manggil
manggil apa namanya ART aku kan. Ini gitu, terus dia naik, kenapa Mbak? Kamu dengar nggak suara itu? Terus dia kayak, iya. Kamu di sini ya, saya mau masuk kamar, aku bilang gitu. Terus aku masuk kamar, kunci pintu. Wah itu agak mungkin 10 menit kali. Terus besokan aku nanya apa sih itu? Ternyata baru pohon ada pohon yang ditebang. 3 malam berturut-turut suara itu ada terus di jam yang sama. Itu dipakein ritual pengusiran atau udah hilang aja? Enggak, hilang aja. Setelah 3 malam. Mungkin dia lagi nyari tempat. Kan katanya kalau suaranya deket dia berarti jauh. Iya. Jadi itu suaranya deket banget, Wak. Berarti Suaranya jauh. tuh benar-benar kayak di sini gitu. Berarti dia jauh kan. Memang yang ditebang pohonnya tuh bukan di depan rumah banget, dia agak di depan komplek gitu. Tapi kan tetap aja ngelengu banget. Bikin kita tuh kayak Lirih banget ya. gitu. Bener deh. Dan lama dengernya. Durasi 10 menit. Kalau pas dia nangis lu langsung timer gitu ya? Enggak sih. Maksudnya atau mungkin jangan-jangan mungkin itu lebih cepet tapi gue ngerasa lama kali ya. Jadi kayak mungkin ya gitu. Mungkin sebenarnya itu mungkin cuma kayak semenit atau 2 menit tapi gue ngerasa kayak kok enggak udah sih gitu. Serem kan? Mas Ilham pernah nggak Mas Ilham? Di kantor lama nggak pernah, tapi dengar ceritanya sering ada apa kayak tiba-tiba sebenarnya gue ngeliat Ulan, terus kalau nanya Ulan lu tadi Ulan hari ini izin tahu nggak masuk, itu banyak tuh cerita kayak gitu di kantor. Sering nggak? Enggak. Anak-anak sering ngalamin kayak gitu. Wih serem juga. Ada tuh kayak gitu. Menyerupai gitu ya. Berarti dia iseng ya? Kayak lagi di kamar mandi gitu. Lu bukannya tadi pagi udah datang gitu? Enggak, gue baru nyampe. Tadi pagi siapa dong gitu. Ya. Ada tuh di kantor lama emang suka ada gitu-gitu tuh. Berarti dia iseng. Iya. Iya, yang kalau kayak gitu iseng dia. Nah kalau kayak gitu sebenarnya yang diganggu tuh orang yang dia serupai atau orang yang dia interaksi gitu? Yang interaksi lah. Yang interaksi lah. Gue berpikirnya kalau ada yang kayak gitu berarti orang yang sedang dia serupai itu ada apalah gitu, mungkin kayak ngasih sign gitu. Enggak ya? Enggak, iseng aja mereka. Kayaknya sih kalau menurut aku ya, kayaknya mereka mau ngisengin aja. Dan mungkin orang itu lagi di tahap memang bisa diisengin gitu. Cuman pengen main doang. Iya. Nggak ganggu. Makanya kita kan kalau misalnya itu selalu bilang kayak Assalamualaikum, nggak ganggu gitu. Satu guru satu ilmu. Oh bisa nih di sini promosi. Boleh banget. Wah bisa nih free promotion nih untuk kamu yang punya bisnis sendiri. Tuh bisnis ya, jangan lupa. Laundry. Udah berapa 2. Buka franchise berarti Lan? Buka franchise, mau buka Mas? Oh ya? Buka dong. Kuliah dulu deh yang benar. Nah, tetap ya muara aja ke situ. Tetap aja ke sana ya. Wah kita udah berapa franchise-nya berapa coba? Ya jangan di sini lah. Biar pada tahu, siapa tahu punya duit mau. Aku nggak bisa bilang sekarang karena kan harga tuh ada yang naik ya. Jadi kayak misalkan gini. Tempat juga. Kalau tempat bukan aku ya. Jadi aku nggak nyariin tempat loh. Oh gitu. Jadi tapi aku harus lihat tempatnya. Minimum requirement tempat itu seperti apa? Aduh berapa meter ya? Aku sih orangnya gini. Yang muat berapa mesin deh? Kalau bisa muatnya minimal itu 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, 2 setrikaan. Paling enggak. Itu minimal. Tapi ya kalian juga ingat aja lah gitu. Kasihan lah ibu. Dan yang kerja kalau sama kos perempuan ya. Itu kan panas banget loh. Mesin pengering itu panas kan uapnya. Ya kalau lu ngasih ke tempatnya kecil jahat aja sih menurut gue. Jadi misalkan gue ada tempat nih gue pengen buka, aku kan lihat dulu tempatnya sejujur-jujurnya. Kalau menurut aku itu oke buat ibu-ibu yang bekerja ya monggo gitu. Kalau aku itu kan aku buka 2021 ya. Aku habis sekitar 90 untuk mesin aja ya, belum 2021 kemarin. 90. Belum sewa tempat. Belum. Oh, lumayan ya. Karena kan aku semuanya tuh, maksudnya ngecatnya lagi, apalagi kan semua juga termasuk di situ. Pipa kan itu juga ada pembuangannya, ada CCTV apa segala gitu loh. Jadi kalau franchise ya mungkin ya segituan ya. Tapi kita akan lihat karena gitu kan kayak mesin cuci juga harga jangan naik. Mungkin saat itu mesin cuci aku yang apa sekarang udah di-upgrade jadi harganya beda kan juga. Aku nggak bisa bilangnya. Tapi untuk namanya itu aku udah paten 10 tahun. Oke. Kenapa nggak pindah ke laundry coin gitu kan sekarang banyak tuh. Enggak. Di apartemen di mana gitu. Nanti yang pakai nggak bisa bertanggung jawab.
kalau rusak. Oh, Aku gitu sih ya, aku sih usernya ya. meminimaliskan itu ya. Maksudnya kayak aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa dan aku nggak mau disalahin. Oke. Mending gue pakai mesin gue sendiri, lu terima servisnya aja. Iya gitu. Karena kalau pakai kecuali mungkin kamu memang banyak duitnya ya. Jadi kalau kamu nggak takut itu barangnya rusak, misalkan mesin kamu rusak ya tinggal ganti ya. Nggak terserah sih. Tapi kalau aku kan kita mikirin budget juga. Resikonya gitu. banyak tangan yang make ya kalau koin Nah, ya. nggak semua tangan itu halus loh. Apalagi laki. Ya. Gabruk, iya kan? Nah, Kalau nggak jalan digubrak-gubrak Iya. kayak mending dong. iya. Digini-giniin, emang lo kira masih laundrynya? Keluar koin. Iya. Atau tiba-tiba dia ngambil lagi koinnya ya. Iya. Pakai apa? benang, pakai benang. Tarik lagi. Masih ngalamin. Lo ya. kira telepon umum? Oke deh kalau begitu, wih nggak berasa sudah sejam. Oh masya Saya lama Allah. banget. Kok lama banget katanya cuma 30 menit. Nah makanya, Ya ya Allah. udah terakhir deh Kak Ulan ini ya. Pesan-pesannya nih buat penyiar-penyiar yang baru mencoba siaran, mungkin baru tahu ternyata seru ya siaran, apalagi mereka yang baru tahu bisa siaran di kampus gitu. Mungkin apa sih kalau mereka ternyata memang tertarik untuk seriuskan Menjadi penyiar. menjadi penyiarnya tuh apa sih ya pesan dari yang sudah siaran lah gitu. Oke. Pesan aku kalau misalkan kamu ternyata punya bakat terpendam menjadi penyiar atau memang kamu pengen banget jadi penyiar, selalu belajar. Belajar itu bisa dari mana aja. Belajar bicara itu juga itu perlu belajar juga intonasi dan lain-lain aku bilang tadi supaya tidak boring dari pendengarnya dan juga tetap jadi diri kamu. Pokoknya banyakin manfaatin waktu kamu untuk mencari banyak informasi, belajar untuk gimana intonasi yang baik dan lain-lain. Kalau kamu udah siap, bisa loh. Pokoknya jadi penyiar radio. Dan kamu harus jadi diri kamu dan mencintai pendengar kamu. Yeay. Terus kalau siaran radio tuh bisa dapat apa sih gitu selain ilmu, selain pengalaman yang Itu tadi aku bilang, keluarga baru. Keluarga baru. Iya kan? Bisa Pendengar kamu itu keluarga berkeluarga. kamu. Bisa berkeluarga kalau yang tadi katanya dapat jodoh dari Iya. radio, iya kan? Oke deh kalau begitu terima kasih Sama Kak Wulan. closingnya gitu doang. Iya. Iya gitu aja kita. Closingnya yang bagus. Ada Coba, closingnya gimana yang ala- bagus? Ala radio dangdut gimana Closingnya closing? gimana yang bagus? Oh iya Ala iya radio dangdut gimana kalau closingan? Biasa aja gue closingnya. Oke misalkan gini. Ah. Wah udah gak kerasa nih udah 1 jam nih. Berarti kita bertiga nemenin kamu. Jadi jangan lupa nih besok pokoknya harus dengerin lagi program. Apa namanya programnya? Talk series. Program Talk Series. Pokoknya apalagi kita lagi ngebahas soal radio di sambil memperingati hari radio se-Indonesia ya. Iya. Ya kan. Jadi jangan lupa dengerin terus pastinya cuma di The 90 Fox. Oh gitu yang benar. Gitu. Ya udah itu harusnya tutup ya. Tutup udah. Terima kasih kawan. Selamat Hari Radio. Nanti kita tayang di Selamat Hari Hari Radio. Semoga kerja lagi di radio. Amin.